Perkenalkan, aku Arwi Fembria, seorang profesional model dan entrepreneur. Butuh banget perjuangan untuk membuat konten ini, guys. Kenapa? Karena rumah aku ini dekat banget dengan jalan, dan kebetulan jalan di depan rumah aku ini jalan pintas antara Jogja ke Solo, dimana sekarang itu kan sedang pembatasan-pembatasan untuk pelarangan mudik di jalan-jalan protokol. Akhirnya, akibatnya, dampaknya adalah depan rumahku ini karena jalan pintas tidak akan dirazia, jadinya semua orang lewat depan rumahku jadi rame banget. Jadi ketika mau tapping tiba-tiba ada suara motor, ada suara mobil, ada suara truk, dan segala macam suara motor yang bikin bising banget. Sebelum kita mulai videonya, aku minta kalian untuk subscribe channel aku, untuk like videonya, dan jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat dan ada ilmunya untuk dibagikan kepada teman-teman kalian. Oke. Dan untuk teman-teman yang beragama Islam, aku ingin mengucapkan selamat berpuasa, dan aku minta kalian untuk jangan mudik, stay at home, lakukan PSBB walaupun dibukanya arus transportasi untuk pulang kampung, jangan lakukan itu. Kalau kalian benar-benar sayang sama keluarga, kalian benar-benar rindu sama keluarga, benar-benar ingin keluarga itu ada di sekitar kalian, kalian bisa menggunakan video call, bisa menggunakan Skype, bisa menggunakan Zoom atau apapun untuk bertemu mereka di hari Lebaran. Tahun ini nggak ketemu dulu dengan keluarga, ya udahlah ya, ini demi kebaikan kita semua. So stay at home, jangan gunakan untuk mudik, jaga diri kalian baik-baik. Aku akan membagikan informasi-informasi menarik melalui video aku. Sekarang kita masuk ke videonya. Konten ini udah aku persiapkan, dan konten ini itu cukup menarik. Kenapa? Aku pernah nulis konten ini di blogspot aku. Jika kalian ingin melihat bagaimana tulisan blogspot aku, kalian bisa lihat linknya di bagian bawah ini. Nah, ini sempat rame. Pengunjungnya itu banyak banget dari Amerika. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku menulisnya dengan bahasa Inggris. Tapi karena bahasa Inggris aku itu masih jelek, dan cara menulis aku pun juga masih kurang, aku akuin. Itu aku tulis di tahun 2014 atau 2013 kalau nggak salah. Dan itu cukup menarik. Kenapa? Karena tulisan itu mengenai sejarah dunia fashion, terutama bagi kalian yang sudah mengikuti aku, siapa aku sebagai seorang fashion model. Itu kaitannya sangat erat, dan aku sangat mengerti ini. Jadi aku ingin membagikan ini, informasi yang menarik. Ini mengenai kisah tragis supermodel dunia pertama. Aku tahu informasi ini sebenarnya dari temen aku, pada waktu itu bilang nonton film ini deh gitu. Jadi kayak aku pengen banget memberikan informasi yang lebih baru lagi, yang terupdate, dan aku ingin bagikan kepada kalian semua melalui vlog ini. So stay tune dan tunggu aja. Sekali lagi buat teman-teman, dengan adanya cerita ini, please jangan dijudge mengenai Gia ini menjadi contoh dan pelajaran bagi kita supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi Gia yang lain. Gia Marie Karenji atau Gia lahir tanggal 29 Januari tahun 1960 di Philadelphia, US. Gia merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Joseph Karenji dan Kathleen Karenji, yang merupakan pengusaha restoran. Mereka atau ia memiliki 2 saudara yang lebih tua, laki-laki yang sudah menikah lebih dahulu. Dan Gia memiliki darah campuran dari ayah yang berasal Italia dan ibu berasal dari Irlandia dan Wales. Di usia yang ke-11 tahun, Kathleen pergi meninggalkan keluarganya dikarenakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga oleh ayahnya, yaitu pemukulan dan tindak kekerasan lainnya. Ia kehilangan sosok seorang ibu yang mencintainya sejak usia remaja. Hal itu membuat kehilangan seseorang sosok wanita yang ada pada hidupnya. Gia menjadi sosok yang sedikit liar dan susah untuk diatur dan diarahkan. Gia melalui kehidupan remajanya dengan membantu bekerja di restoran yang dimiliki oleh ayahnya. Jadi sebelum jauh ketika mamanya sedang hamil Gia ini, mamanya cukup mengidamkan anak wanita hadir dalam hidupnya, dan ia berjanji akan menyayangi dengan segenap hatinya. Cuman disayangkan sekali terjadilah kekerasan dalam rumah tangga yang mengharuskan Kathleen untuk pergi dari rumah. Dan itu menjadi pukulan bagi Gia kehilangan sosok seorang ibu. Ini akan menjadi dasar alasan mengapa nanti di akhir ceritanya menjadi seperti itu. Dan juga buat ibu-ibu dan bapak pun juga, sosok kedua orang tua itu sangat penting artinya dalam keluarga. Jadi jika kalian sedang ada perselisihan dalam keluarga atau rumah tangga, please think about it. Jangan sampai hanya dengan ego kalian itu kalian jadi mengorbankan anak kalian.
Di usianya yang ke-17 tahun, Jia memutuskan untuk pindah ke New York City. Ia mencoba peruntungannya untuk menjadi seorang model dengan melakukan casting pada agensi Wilhelmina Models. Sekarang masih ada agensinya, yang dimiliki oleh mantan model kenamaan di tahun 1950 sampai 1960 bernama Wilhelmina Cooper. Cooper ini sangat tertarik dengan fisik yang dimiliki oleh Jia. Berikut dengan personality-nya yang menurut dia itu keren, cool, dan menurutnya Jia itu akan menjadi wajah baru dunia fashion yang akan menjadi trending nantinya. Karena dunia fashion pada saat itu sedang jenuh dengan banyaknya model dengan rambut pirang, dengan kulit putih, pucat, dan jadinya kayak nggak ada warna baru dan mereka sudah bosan dengan season itu. Cooper itu melihat bahwa ini akan menjadi besar. Di tahun 1978 ketika usia Jia memasuki 18 tahun, Jia melakukan photoshoot pertama kali dengan fotografer kenamaan bernama Chris von Wangenheim, di mana ia melakukan naked shoot atau photoshoot telanjang bersama seorang wanita yang bernama Sandy Linter. Sandy Linter ini merupakan seorang makeup artist dan pada waktu itu cukup menarik hati Jia. Foto ini menjadi viral dan trending pada saat itu. Kenapa? Karena Jia yang notabene merupakan fresh face dan Chris von Wangenheim yang merupakan top fotografer dengan konsep photoshoot dua orang wanita telanjang di balik terali besi, dan ini menjadi viral dan trending pada saat itu dan membuat nama Jia ini melejit dengan seketika. Di akhir tahun 1978, Jia sudah menjadi model profesional yang sangat mapan. Ia bekerja untuk berbagai macam brand terkemuka dunia seperti Armani, Christian Dior, Diane von Furstenberg, Versace, YSL, dan lain-lain. Dan menjadi favorit model oleh top fashion photographer seperti Francesco Scapulo, Arthur Elgort, dan Dennis Peale. Dan banyak banget yang melakukan request karena melihat fisik Jia yang super baru, fresh, dan sangat berbeda di tahun tersebut. Pada tahun tersebut juga Jia melakukan banyak sekali pemotretan untuk cover majalah high-end yang diantaranya seperti Vogue UK di tahun 1979, Vogue Paris di tahun 1979, Vogue Amerika, Vogue Italia, dan multiple cover Cosmopolitan yang sangat jarang banget dilakukan oleh model pada saat itu. Bahkan hingga saat ini mungkin hanya ada segelintir orang yang dapat melakukan pemotretan untuk cover majalah. Karena menurut pengalaman aku sendiri sebagai seorang profesional model, melakukan photoshoot untuk cover majalah itu sangat susah, tidak gampang, dan itu merupakan salah satu prestigious thing di dunia fashion model. Aku sendiri untuk saat ini hanya melakukan cover shoot itu 4 majalah saja, dan ada sahabat aku bernama Dara, warga negara yang gila dia sih. Dia bisa melakukan 14 kali cover shoot dalam setahun di berbagai negara di Asia. Itu gila banget sih. Jia dinobatkan oleh majalah Vogue sebagai seorang meteoric model yang dapat merubah industri fashion pada saat itu. Jia ini bisa berkeliling dunia hampir setiap hari untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang fashion model. Dia tuh bisa hari ini di Amerika, besok di Paris, besoknya lagi di Milan, besoknya lagi di London, dan besok lagi bisa di New York, bisa di mana aja, dan dia bisa berterbang dengan itu semua menggunakan private jets. Yes, itulah luxury-nya bekerja sebagai model top. Mungkin kalau di Indonesia tidak akan se-luxury itu karena kita masih naik business class untuk di daerah Indonesia dan Asia, dan itu sih sudah cukup luar biasa. Kesuksesannya yang cukup masif membuat kemampuan finansialnya perlahan menjadi lebih mapan. Ia tinggal di apartemen cukup mewah di New York City dengan memiliki mobil mewah pribadi yang pada saat itu jarang dimiliki oleh model-model lainnya, bahkan senior model yang sudah berkarir dalam waktu yang sangat lama. Kedekatannya Jia dengan Wilhelmina Cooper ini mengisi kekosongan yang selama ini tidak terisi, di mana Jia ini sangat dekat dan menganggap Cooper sebagai seorang ibu. Cooper pun juga demikian. Ia melihat Jia ini seperti seseorang anak yang butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan ia mengisi kekosongan itu seperti ibu dan anak. Mereka sangat akrab, sangat dekat. Seringkali setelah ia pulang bepergian dari tugasnya, ia mampir ke rumahnya Cooper untuk bercerita mengenai pekerjaan yang ia lakukan. Jia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Philadelphia. Ia ingin sekali mengunjungi ibu kandungnya. Ibu yang sudah meninggalkan sejak ia remaja akhirnya kembali mendekati Jia seperti sedia kala. Perkenalan dengan narkoba. Usia yang masih sangat muda, belia, dan jauh dari kedua orang tuanya membuat kehidupannya jadi tak terarah. Ia sudah cantik, muda,
finansial sudah mapan, pekerjaannya luar biasa yang sangat diidam-idamkan oleh model lain dan oleh generasi muda pada waktu itu. Karena tidak ada arahan dari kedua orang tua, makanya ini orang tua itu sangat penting arahannya bagi putra-putrinya. Saya pribadi melalui sekolah saya, Arby Family Boarding School pun mengajarkan kepada orang tua murid untuk dekat kepada orang tua. Karena industri fashion, industri entertainment ini cukup rentan. Mungkin industri entertainment pada saat ini sangat berbeda di tahun 1980. Akhirnya karena Gia ini tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, tanpa ada orang untuk bercerita, ia kelepasan kontrol. Dunia model di tahun 1980 ini sangat dekat erat dengan namanya pesta, glamor, dan narkoba. Disitulah akhirnya Gia berkenalan dengan narkoba. Hubungan Gia dan Sandi ini tidak berjalan mulus. Jadi Gia dan Sandi ini setelah photoshoot yang dilakukan pada waktu itu, mereka menjalin hubungan kekasih. Ya, Gia ini seorang lesbian dan Sandi ini bukan. Tapi entah kenapa kedua perasaan itu bersatu, akhirnya mereka menjalin hubungan. Kita kembali lagi dan di situ Gia menemukan bahwa Sandy ini sudah memiliki seorang pacar pria. Mereka tinggal satu rumah. Gia datang ke rumah Sandy dan ketika melihat Sandy baru pulang bersama pacarnya membuat ia terpukul. Gia meminta kepada Sandy, apakah kamu memilih pria itu atau aku? Dan jelas Sandy pasti memilih pria tersebut karena mereka sedang berkomitmen untuk menikah. Ya, mereka sedang bertunangan. Pada waktu itu hubungan Gia dan Sandy akhirnya terpisah dan Gia masih sangat sibuk dengan keliling dunia bersama model-model lain, melakukan pemotretan, melakukan fashion show. Dan disitulah ia mulai berkenalan dengan narkoba. Salah seorang model memperkenalkan kokain kepada Gia. Gia yang tidak tahu apa-apa, hanya mencoba aja. Yang harapannya dia adalah melupakan kepedihan, sakit hati karena percintaannya. Di tahun 1980 ketika Gia lagi sibuk-sibuknya dengan pekerjaannya, berkeliling dunia, melakukan pemotretan, fashion show, dan sebagainya, ia mendapatkan kabar buruk. Wilhelmina Cooper, orang yang ia sangat sayangi, orang yang ia anggap sebagai tempat curhat baginya, orang yang ia anggap sebagai rumah baginya, divonis kanker. Gia kembali terpukul dan akhirnya Gia menemui Wilhelmina Cooper. Ia menanyakan kondisinya apakah baik-baik saja, sehat, dan Cooper pun menguatkan Gia bahwa ia akan baik-baik saja. Pada tanggal 1 Maret 1980, Wilhelmina Cooper pergi untuk selamanya. Ia meninggal dunia dikarenakan penyakit kanker yang dideritanya. Itu menjadi pukulan yang kesekian kali untuk Gia. Ia menangis, ia bersedih karena tiga sosok wanita tersebut, Cooper, Sandy, dan ibunya Kathleen ini merupakan sosok yang ia sangat dekat sekali. Oke guys, aku potong dulu. Kenapa aku potong? Karena aku melihat ini sangat panjang ceritanya. Aku ingin bagi video ini menjadi 2 part supaya kalian gak bosan, karena aku ngerasa kalau video kepanjangan itu kalian pasti bosan. So, stay next episode masih bersama Gia Karenji. Sandy merasa kecewa, ia merasa dibohongi, ditipu yang ia niatnya untuk... Wow, aku nih ceritain ending-endingnya ini cukup merinding. Sedih soalnya,